A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama kita menguatkan energi di pagi hari ini dengan energi berlian, dengan kita melakukan zikir al-maksurat serta kita mentadaburi 1-2 ayat maupun 1-2 hadis. Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang luar biasa ini, siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-maksurat ya, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Allah senantiasa bukakan ya pintu-pintu keberkahan ya, sumber-sumber penghasilan baru, serta Allah bukakan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi dari arah yang tidak disangka-sangka dan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan zikir al-maksurat di pagi hari ini ya, kita mentadaburi ya 1-2 ayat ya. Ini suatu ayat yang mungkin sering disampaikan dalam mimbar-mimbar, yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ya. Bahwa ya ini sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi suatu strong way kita mengambil suatu angle ya, angle yang lain, bahwa ya mungkin ya kita pernah ya ngerasain atau merasakan hidup kok gini-gini aja gitu ya. Kita kok merasa hidup kok sudah kerja keras gitu kan, sudah banting tulang, bahkan sudah kerja cerdas gitu kan, tapi kok kantong nggak nambah-nambah gitu ya, simpelnya seperti itu. Atau mungkin ya Allah, kok sepertinya rasanya kok nggak ada perubahan gitu. Padahal kita kerja sudah ya, sudah banting tulang pun mungkin sudah, kerja maksimal juga sudah ya, tapi kok gini-gini aja ya, kok nggak ada perubahan ya. Mungkin kita pernah merasa seperti itu. Nah, ini menjadi evaluasi juga bagi kita dalam Quran surah Ibrahim nih. Sudah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sesuatu yang sudah dijamin. La in syakartum la azidannakum. Apa kata Allah? Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Nah, jadi sering kita meminta, ya Allah tambahkanlah nikmatnya, ya Allah berikan kenikmatan ini, berikan kenikmatan ini, tambahkanlah ini ya Allah ya. Tetapi kita lupa bahwa kita lupa untuk bersyukur. Ya, dimulai dari apa? Rasa syukur itu dimulai dari saat kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ya. Alhamdulillah ya, Allah masih membangunkan ya. Apa jadinya ketika kita bangun tidur lewat begitu saja ya. Maka hal pertama ketika kita bangun tidur itu, kita sudah mengungkapkan rasa syukur itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membangunkan hamba di pagi hari ini ya. Terus apa pembuktian syukur kita? Kita akan melakukan amal-amal kebaikan ya. Terus kita melakukan kebaikan demi kebaikan hari ini. Nah, itu bentuk daripada ya syukur. Nggak cukup hanya alhamdulillah ya, hanya cukup di mulut kita saja, nggak cukup hanya di bibir kita saja, tetapi syukur itu harus ada pembuktian. Ketika kita baru ya bangun ya, kemudian kita coba pembuktian kita dengan melakukan sholat ya, syukur-syukur kita bisa ya sholat fajar ya, atau sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh ya. Mungkin bagi para kaum
lelaki sholat subuhnya di masjid. Ini bagian daripada rasa syukur kita, ya, ungkapan syukur kita atau pembuktian syukur kita. Nah, bisa jadi kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja cerdas selama ini, benar, tetapi rasa syukur kita yang belum ada. Bahkan mengungkapkan rasa hamdalah saja mungkin tidak mudah. Nah, mudah-mudahan dari Quran surah Ibrahim ayat 7 ini menjadi alasan yang sangat kuat bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita, bukan hanya diucap saja, tetapi kita buktikan dengan amal kebaikan saja. Mungkin sangat mudah. Kalau bersyukur, janji Allah pasti akan tambahkan nikmatnya. Nah, mungkin kalau kita tidak bersyukur, konsekuensinya hanya dikurangi nikmat, itu enak. Ya, kalau kita bersyukur ditambah. Tapi kalau konsekuensinya tidak bersyukur dikurangi, itu masih enak. Tapi Allah menyampaikan hal yang sangat dahsyat di sini. Apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita dimention oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri atau mengkufuri nikmat. Karena apa? Konsekuensi daripada mengkufuri nikmat, Allah akan, ya, dalam tanda kutip, membantai, ya, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka ayah bunda abang kakak semuanya, ya, dimanapun berada, mari sama-sama kita saling ingat mengingatkan untuk saling mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin ketika kita hari ini menghirup oksigen, ini harus kita syukuri, ya. Di pagi hari kita syukuri dengan kita melakukan zikir. Nanti dilanjut lagi dengan mungkin salat sunnah-sunnah yang lain, ya. Dan ya banyak hal, ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan saja, itu juga bagian daripada upaya kita mensyukuri nikmat, ya. Kita mulai membersihkan apa yang ada di sekeliling kita, itu juga merupakan bagian daripada mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah baginda Nabi sosok yang sudah dijamin masuk surga saja, beliau masih qiyamul lail dengan sangat dahsyat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan makhluk yang sudah dijamin masuk surga, kenapa harus sholat begitu lama sampai kakinya bengkak? Apa kata baginda Nabi? Bukankah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Jadi orientasinya apapun yang kita lakukan adalah bukan lagi untuk mengharapkan sesuatu, tetapi bagian daripada upaya kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga satu ayat tadi, ya, silahkan nanti ayah bunda abang semuanya, abang kakak semuanya membaca tafsirnya supaya lebih mengena lagi, ya, di Quran surah Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur, ya, jika kamu bersyukur pada Allah, pasti Allah akan menambahkan nikmat. Tetapi ingat, ketika kamu mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, kamu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka siap-siap Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang mengingkari nikmat tersebut, ya. Azabnya kalau ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya kita mendapatkan azab karena kita mengingkari nikmat, karena ini sesuatu yang sangat mudah. Apa sih beratnya kita mengucapkan hamdalah, ya? Apa sih kita melakukan pembuktian daripada hamdalah tadi? Maka jangan sampai Allah mengazab kita gara-gara kita mengingkari nikmatnya, ya. Azab itu banyak, mungkin karena ekonomi tidak mudah, banyak persoalan, ya, dan banyak hal-hal lain, ya. Seperti tadi, kita kok hidupnya merasa nge-stuck gini, ya. Hidupnya merasa kok begini-gini aja. Padahal sudah bekerja maksimal dengan semua keilmuan. Bisa jadi karena memang syukur kita yang kurang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bekerja lebih giat lagi? Apakah kita harus berinvestasi lebih besar lagi misalkan? Ternyata menambah rasa syukur itu jauh lebih penting daripada hal-hal lainnya.
Baik ayah bunda bangka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini sesuatu strong wing yang sangat luar biasa ya untuk kita awali di pagi hari ini, mensyukuri nikmat ya. Zikir al-maksurat di pagi hari ini bagian daripada pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil waktu sejenak untuk melakukan zikir al-maksurat di pagi hari ini. Baik ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa kita terus banyak-banyak syukur. Banyak kita melakukan mengungkapkan hamdalah ya, bukan hanya di bibir kita saja, tapi kita harus melakukan banyak-banyak mengungkapkan rasa syukur dengan pembuktian ya. Salah satunya ya kita sholat lebih tepat waktu ya. Kita memang sama-sama kita harus saling ingat mengingatkan, kita harus kuat menguatkan supaya itu juga bisa tercapai. Baik, kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang terdekat kita, baik istri kita, suami kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita satu kebaikan demi kebaikan, satu huruf demi huruf. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita, sehingga mereka mampu menjaga amanah ini, mampu membawa amanah ini, menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diidam-idamkan bukan hanya oleh manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita yang mungkin Allah sedang uji dengan ketidakmudahan demi ketidakmudahan. Mungkin ada yang tidak sehat ya, mungkin ada yang kondisi yang tidak baik, tapi kita senantiasa tautkan semoga Allah berikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Baik, kita perbanyak istighfar di pagi hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.